Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Gilang Ramadan di mata pelajaran fisika. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait gerak vertikal ya. Kalau ini memang materi baru di SMA, ini sepertinya di SMP belum pernah dijelaskan, jadi saya putuskan untuk membuat video penjelasannya. Kalau untuk materi yang kemarin gerak lurus, seharusnya kalian sudah bisa paham sejak dari SMP begitu ya. Nanti bisa dibaca lagi lebih detail di LKS atau di ringkasan yang kemarin saya berikan. Gerak vertikal ini adalah gerak suatu benda yang lintasannya vertikal atau ke atas dan ke bawah begitu ya. Nanti ini dibedakan menjadi 3. Ada gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, dan yang terakhir gerak vertikal ke atas. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, gerak jatuh bebas, contohnya begini. Seret. Nah ini ya, bolanya itu jatuh tadi yang bola warna hijau. Ciri-cirinya, gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah, tetapi tanpa kecepatan awal. Jadi V0-nya itu sama dengan 0, begitu ya. Ini ciri yang pertama. Kemudian hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, tetapi tidak dipengaruhi oleh massa benda. Ya. Jadi gerak jatuh bebas ini hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi saja. Nah, tapi kenapa kok kertas misal? Kertas dan batu kan itu massanya berbeda. Kalau dijatuhkan, kenapa yang sampai tanah duluan batu? Ya, itu karena ada pengaruh gaya gesek udara. Jadi kertas itu mendapatkan gaya gesek lebih besar daripada batu, sehingga kertas jatuhnya sampai ke tanah itu lebih lama. Kalau dijatuhkan di ruang hampa atau di ruang yang tekanannya sangat kecil begitu, tidak ada udara di situ, jatuhnya akan bareng-bareng gitu ya. Nah, termasuk GLBB dipercepat, termasuk gerak lurus berubah peraturan yang dipercepat dengan percepatan atau A itu sama dengan G. G-nya adalah percepatan gravitasi. Beberapa persamaannya, ini VT sama dengan G kali T. VT itu kecepatan akhir atau kecepatan ketika akan menyentuh tanah begitu. Atau kecepatan setelah menempuh waktu tertentu. Sama dengan G, G-nya percepatan gravitasi, nilainya biasanya 10 begitu ya, atau 9,8. Tergantung nanti tempatnya begitu. T-nya adalah waktu jatuhnya. Kemudian VT ini juga bisa dihitung dari akar 2GH. Ya, kalau aslinya dalam pertemuan luring itu pasti saya jelaskan dari mana dapatnya, tapi karena ini daring jadi kalian bisa mencermati lagi dari LKS-nya ya, begitu. Kemudian H atau ketinggian sesuatu begitu, misal menjatuhkan dari gedung itu ya. Ini ketinggiannya bisa dicari dari setengah G kali T kuadrat. Atau misal ada buah kelapa jatuh dari atas pohon gitu ya. Ini bisa dihitung ketinggiannya dari gerak jatuh bebas. Nah, sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, T-nya sama dengan akar 2H per G. Gitu. Kemudian ini ada latihan soalnya, nanti kalian coba kerjakan. Sebutir kelapa jatuh dari tangkainya, dan setelah 2 sekon buah kelapa mencapai tanah. Jika G 9,8 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan buah kelapa saat menyentuh tanah, tinggi pohon kelapa tersebut. Dicoba ya nanti ya.
Ditulis di oret-oretan, difoto, kemudian diupload di Classroom. Oke. Berikutnya, gerak vertikal ke atas. Ya, tadi kalau jatuh bebas pasti itu ke bawah. Kalau vertikal ke atas berarti gerakannya ke atas, begitu ya. Nah, itu contohnya. Ciri-cirinya, kecepatan awal bukan 0. Jadi V0-nya itu bukan 0, tetapi ada nilainya tertentu, begitu. Ciri-ciri yang kedua, percepatan benda sama dengan min percepatan gravitasi. Kenapa min? Karena percepatan gravitasi itu arahnya ke pusat bumi atau ke bawah. Sementara gerak ini arahnya ke atas. Jadi kan berlawanan arah dengan arah percepatan alami gravitasi bumi. Jadi nilainya negatif. Ciri-ciri berikutnya termasuk gerak ke atas yang diperlambat. Ya, jadi gerakannya itu diperlambat. Beda dengan tadi kalau gerak jatuh ke bebas ya, itu merupakan gerak dipercepat. Nah, V saat di titik puncak itu sama dengan 0. Ya, jadi saat benda bergerak vertikal ke atas, saat dia mencapai ketinggian maksimum, itu dianggap kecepatannya sama dengan 0 atau dia berhenti sejenak, begitu. Nah, persamaannya ini Vt itu kecepatan akhir sama dengan V0, itu kecepatan mula-mula dikurangi G, itu percepatan gravitasi, T-nya adalah waktu tempuh. Kemudian H ini sama dengan V0 kecepatan awal, V0T ya harusnya ya. Aduh, ini saya salah ketik, mohon maaf. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Hanya adalah ketinggian yang ditempuh. V0 itu kecepatan awal kali T itu waktunya min setengah G percepatan gravitasi T pangkat 2. Kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ini adalah persamaan gerak lurus berubah peraturan yang sudah biasa kalian kenal di SMP. Hanya saja diganti yang biasanya S di sini H, yang biasanya A di sini menjadi G, begitu ya. Ketinggian maksimum bisa dicari dari V0 kuadrat per 2G. Kemudian T Hmax ini kecepatan untuk mencapai ketinggian maksimum bisa dicari dari V0 per G. Kecepatan awal dibagi percepatan gravitasi. Ini ada latihan soalnya. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Setelah 10 sekon, peluru kemudian kembali ke tempat semula. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar kecepatan awal peluru, tinggi maksimum yang dicapai peluru. Nah, gerakannya seperti itu ya. Nah, jadi ke atas kemudian dia ke bawah lagi. Berarti nanti waktu untuk mencapai ketinggian maksimum berarti setengahnya. Ya, coba kalian analisis sendiri ya. Ini jawabannya. Seperti apa ditulis di buku catatan, kemudian di-upload di Classroom. Semangat. Kemudian yang ketiga, gerak vertikal ke bawah. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana gerakannya, ini bisa dilihat. Nah, itu. Tetapi ini berbeda dengan gerak jatuh bebas ya. Perbedaannya adalah di sini. Nah, kalau gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya 0. Tapi kalau gerak vertikal ke bawah, kecepatan awalnya itu bukan 0. Melainkan dia didorong terlebih dahulu, begitu. Jadi tidak dijatuhkan secara bebas, tetapi ada dorongannya terlebih dahulu. Itu bedanya. Percepatan bendanya positif, A sama dengan G. Kemudian termasuk gerak ke bawah yang dipercepat ya. Persamaannya Vt sama dengan V0 plus Gt. H sama dengan V0T, itu ya, kurang, mohon maaf. V0T ditambah setengah Gt kuadrat. Yang terakhir Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH.
sama dengan GLBB biasa ya. Latihan soalnya ini silakan dicoba. Sebuah batu dilemparkan ke bawah dari atas tebing yang tingginya 40 meter dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan bola saat tepat akan menyentuh tanah. Berarti ini cari VT. Kemudian posisi bola setelah jatuh selama 1 sekon diukur dari tanah. Ini bisa dicari juga kalian. Mencoba dulu, kemudian besok saya akan berikan jawaban yang benar di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian selesaikan ini sebelum hari Kamis depan. Segera dikumpulkan di classroom. Nanti akan saya koreksi. Begitu. Cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan boleh lewat WhatsApp atau di Google Classroom. Begitu. Atau boleh komen di YouTube ini juga. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.